Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmadi Syukur. Saya dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Lalu saya berasal dari unit Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Sekarang saya adalah peserta Latsar yang berasal dari Angkatan 1 dan dari kelompok 3. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu yang kedua. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Smart ASN terlebih dahulu. Nah, Smart ASN itu adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara agar memiliki kompetensi, karakter, dan pola pikir yang siap menghadapi tantangan di era digital dan global. Nah, Smart ASN ini mempunyai akronim ya. Di antaranya yang pertama ada S itu servan, yaitu mengenai pelayanan. Maksud di sini adalah ASN sebagai pelayan masyarakat. Lalu ada M, manajer. Manajer di sini maksudnya mampu mengelola perubahan dan birokrasi. Lalu yang ketiga ada akuntabel. Nah, akuntabel di sini tuh maksudnya ASN dapat bekerja dengan tanggung jawab dan integritas. Lalu yang keempat ada responsif, yaitu cepat tanggap. Cepat tanggap dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan. Lalu yang kelima teknologi literasi, yaitu melek teknologi dan siap berinovasi. Lalu selanjutnya di antara bentuk tugas saya terhadap instansi, di antaranya yang pertama adalah mewujudkan pelayanan SAR yang prima. Ini berkaitan dengan servan tadi, yaitu memberikan layanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, dan tetap humanis terhadap masyarakat. Lalu yang contoh keduanya adalah dalam mewujudkan pelayanan SAR ini adalah menempatkan keselamatan jiwa itu sebagai prioritas yang paling utama. Lalu di antara jenis layanan yang bisa diberikan, yang pertama layanan operasi SAR, melibatkan ASN di bidang operasional dan teknis penyelamatan. Contohnya penanganan kecelakaan laut, udara, dan darat, lalu evakuasi korban bencana. Lalu ASN Basarnas bertindak sebagai pelaksana lapangan yang profesional dan teliti. Lalu di antara bentuk yang kedua adalah layanan pendidikan dan pelatihan SAR di kelas SAR. Ini ditujukan untuk ASN internal maupun instansi pemerintah. Contoh, pelatihan dasar untuk ASN pemula, pelatihan manajemen operasi SAR bagi ASN pimpinan atau koordinator. Lalu yang ketiga sertifikasi kompetensi teknis SAR. Lalu di antara bentuk untuk mencapai tujuan instansi kita bisa dengan menerapkan 5 hal yang terdapat di Smart ASN tadi, yang diantaranya yang tadi servan atau pelayanan. ASN Basarnas menjadi garda depan dalam hal penyelamatan jiwa, melayani dengan ikhlas dalam situasi darurat. Lalu yang kedua manajer atau mengelola. ASN Basarnas mampu mengelola operasi SAR atau logistik dan SDM dalam kondisi kompleks dan tak terduga. Lalu yang ketiga akuntabel. Nah, akuntabel di sini dengan kita tuh transparan dalam hal pelaporan operasi, anggaran, dan SOP SAR yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat responsif. Responsif di sini kita melaksanakan dengan cara siaga 24 jam
merespon laporan kecelakaan atau bencana dengan kecepatan dan koordinasi yang tinggi. Langsung yang terakhir, technological literacy atau technological literat. Pemanfaatan bisa dengan cara pemanfaatan drone, GPS. Lalu yang terakhir, untuk memastikan kinerja bisa lebih baik, yaitu dengan meningkatkan kompetensi. Ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang disediakan oleh kantor ataupun pelatihan-pelatihan dengan mandiri. Lalu kita bisa lalu berikutnya, untuk bisa menjadi lebih baik, kita harus mengikuti budaya-budaya atau hal-hal yang baik dan bisa beradaptasi dengan cepat, khususnya dalam masalah teknologi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam satu jiwa, salam satu rasa. Afiknam Jagat Samagram. Profesional, modern, teruji. We are family.